Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naili Sifwal Fatimah dari program studi akuntansi angkatan 2019. Nah, pada kesempatan kali ini Naili mau menceritakan sedikit tentang proyek Naili selama magang di salah satu perusahaan di Indonesia, tepatnya yaitu di PT Hasmikro Solusi Indonesia yang berlokasi di Jakarta Pusat. Nah, program ini pastinya sudah tidak asing ya teman-teman. Program ini dilatar belakangi akan adanya kesempatan yang luas yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia, bahwasanya mahasiswa di Indonesia diberikan kesempatan selama 2 semester untuk terjun secara langsung di lapangan. Nah, PT Hasmikro Solusi Indonesia ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, tepatnya yaitu Enterprise Resource Planning, yang merupakan yang bertujuan untuk membantu perusahaan-perusahaan Indonesia dalam hal memperbaiki proses-proses bisnisnya. Nah, Hasmikro ini hadir dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku industri dengan mengotomatiskan proses end-to-end pada bisnisnya. Sehingga dengan begitu Hasmikro mampu jadi solusi bagi para pelaku bisnis di Indonesia. Apa sih alasan Naili tertarik untuk magang di PT Hasmikro? Yang pastinya zaman sekarang adalah zaman di era teknologi, yang apa-apa tuh serba teknologi. Nah, kebetulan PT Hasmikro ini adalah perusahaan yang emang berfokus pada produk penjualan teknologi, yaitu ERP, Resource Enterprise Planning, yang memang bertujuan untuk membantu secara otomatis membantu proses bisnis para pelaku bisnis di Indonesia untuk bisa end-to-end secara otomatis. Nah, selain itu, pergeseran ke arah digital ini juga membantu Naili untuk lebih mengikuti perkembangan yang ada, sehingga dengan begitu Naili mengambil kesempatan magang di PT Hasmikro, tepatnya di posisi Departemen Business Development yang berfokus pada customer service representative, yang emang tugasnya sebagai business development yaitu membantu perusahaan dalam hal penjualan perangkat lunaknya tersebut. Oh iya, kebetulan untuk programnya ini juga dilaksanakan secara pure offline, di mana dimulai dari tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, yang mana kita bekerja mulai dari jam 8 sampai 5 sore dan dimonitoring oleh SSM yang merupakan sistem yang telah ditetapkan oleh kantor tersebut. Kemudian untuk lingkupan yang kita pelajari dalam business development yaitu customer service representatif ini, yang pertama yaitu kita belajar terkait dengan analisis dan manajemen bisnis. Jadi dari selama kita magang 5 bulan ini kita sangat banyak belajar, karena memang kita bertugas untuk mampu mempresentasikan produk kita dan sesuai dengan kebutuhan daripada pelaku bisnis tersebut. Jadi kita harus mampu untuk melakukan analisis dan manajemen bisnis atas suatu perusahaan tersebut. Kemudian selain itu kita juga belajar pitching dan presentasi langsung di depan para klien. Jadi secara tidak langsung ketika kita cold call bersama dengan customer, nah itulah tempat dimana kita harus mampu mempitching dan presentasi atas produk yang perusahaan PT Hasmikro jual untuk terhadap klien, sehingga dengan demikian harapannya klien dapat tertarik atas produknya tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun dokumentasi terkait. Nah, dokumentasi ini sangat banyak sekali, mulai dari ketika ada karyawan masuk, dari mulai leads pertama kita harus mampu membuat mining data dari klien. Nah, di sini kita mengumpulkan sebanyak mungkin data-data para klien di Indonesia yang diperoleh melalui LinkedIn marketing, dan kemudian dilanjut dengan email marketing ataupun dengan cold call jika emang udah ada respon dari pihak klien kami. Nah, kemudian setelah itu kami juga melakukan setelah adanya data-data leads yang masuk dan mereka udah oke untuk dijadwalkan meeting, maka kita selanjutnya adalah memasukkan ke sistem CRM. Sistem CRM ini digunakan untuk follow up setiap saat, setiap
waktu yang emang telah ditentukan oleh pihak-pihak selanjutnya. Nah, jadi sistemnya itu kita adalah pembagian tugas, di mana pertama bagian administrasi yang emang berfokus pada mining data, email marketing, kemudian LinkedIn marketing, sampai pada tahapan cold call. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan CRM. Nah, itu tahap mereka bagi mereka yang bertugas untuk follow up klien tersebut dengan tujuan untuk penjadwalan meeting. Nah, setelah itu kita masukkan ketika udah ada meeting bersama dengan tim bisnis presenter dan bisnis support. Nah, maka data tersebut terkait dengan hal-hal yang emang klien inginkan, kita catat pada quotation. Nah, dari quotation ini ketika sudah deal, kita lakukan follow up terus, dan mereka menyatakan adanya kontrak, kita berikan proposal. Nah, setelah itu kita juga ada namanya pitch deck. Jadi setiap kita mau meeting dengan klien, kita membuat pitch deck atas kebutuhan klien tersebut, karena memang pada dasarnya klien-klien tersebut keinginannya berbeda-beda, baik dari sisi inventory, kemudian HRM, terus kemudian ada juga yang accounting dan lain sebagainya. Jadi memang beda-beda. Jadi setiap kita meeting, kita bertugas juga untuk membuat pitch deck tersebut. Kemudian selanjutnya kita juga bekerja sebagai sales marketing. Nah, sales marketing ini yaitu kita juga belajar bagaimana kita bisa menjual produk B2B dengan target pasar pelaku industri. Nah, jadi di sini karena memang pada awalnya PT Has Mikro hadir untuk bagi para pelaku bisnis untuk membantu bisnisnya bisa tersistem secara end to end dan secara otomatis. Maka dengan begitu, nah kita harus juga mampu uh, selaku business development, customer service representative, kita harus mampu secara tepat menjual tersebut. Nah, penjualan secara tepat itu pun membutuhkan strategi. Nah, di sinilah kita banyak belajar dari PT Has Mikro, di mana selain itu sebelum kita adakan meeting, kita juga harus belajar terlebih dahulu nih, apa sih bisnisnya mereka, apakah bisnis mereka itu misal di peternakan. Nah, nanti kita harus lihat flow bisnisnya mereka tuh gimana, karena memang pada uh, pada 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 aslinya tuh mereka tuh memiliki bisnis yang berbeda-beda sistemnya. Jadi tugas seorang business development yaitu harus mengetahui terlebih dahulu apa sih bisnis mereka, bagaimana secara operasional mereka. Jadi di sini nanti dari pihak tim business development mampu memberikan solusi secara pasti kepada mereka. Nah, kemudian juga kita belajar tentang teori standar operasional prosedur, SOP, yaitu mulai dari praktik-praktik produksi, penjualan, human resource, dan keuangan dari perusahaan. Karena memang hal ini juga karena kita tujuannya tadi membantu closingan dari perusahaan, yang mana itu menyesuaikan dengan budget mereka, kemudian menyesuaikan dengan operasional mereka. Jadi dari situ kita harus banyak belajar gitu. Kemudian yang terakhir yaitu ada mining data perusahaan. Sesuai yang saya ucapkan di awal, bahwasanya tahap awal adanya klien masuk yaitu dari mining data perusahaan. Nah, mining ini sangat penting karena memang tanpa adanya data kita pun tidak akan ada leads yang masuk. Jadi dari itu kita melakukan mining, memperbanyak mining, dan dari situlah kita akan mendapatkan klien yang dapat kita follow up setiap saatnya. Nah, tujuannya dari dilaksanakan magang ini pasti tidak luput dari tujuan dari Kemendikbuddikti ya, bahwasanya di sini kita juga diberi kebebasan untuk selalu untuk bisa terjun secara langsung di dunia kerja gitu. Nah, nanti tujuannya untuk persiapan lebih matang ketika kita sudah lulusnya. Nah, kemudian juga pastinya tidak jauh dari pengalaman, pengetahuan, wawasan, dan juga di kadang ilmu-ilmu yang kita peroleh di dunia kerja itu berbeda ketika kita memperoleh ilmu di dunia kuliah. Nah, ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperoleh ilmu-ilmu itu yang kita tidak peroleh di dunia kuliahan. Nah, pastinya kita juga terlatih secara hard ataupun soft skillnya. Itu tidak tertinggalkan ya guys. Begitu. Kemudian ada beberapa hambatan yang terjadi selama kita kegiatannya ini berlangsung. Itulah sedikit cerita dari saya untuk kesannya sangat challenging,
sangat challenging sekali guys. Jadi di sini kita sangat tertantang dan juga banyak sekali pelajaran kita peroleh. Nah selain itu untuk pesan dan untuk pesan untuk teman-teman semuanya, tetap semangat dan tetaplah ikhlas menjalani segala macam kerjaan kita, karena pastinya di balik itu semua ada hikmahnya. Tetap semangat guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.